Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfizal Mukmin, program studi Statis Matematika di Universitas Islam Serlangun dengan NIM 22406012. Nah, di video ini saya akan membahas tentang kisah Al-Khwarizmi dan Aljabar untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Matematika. Dosen pengampu Jamila Putri Audina, MPD. Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi atau Al-Khwarizmi dikenal sebagai Bapak Aljabar. Ilmuwan muslim ini adalah salah satu pemikir paling berpengaruh sepanjang masa. Al-Khwarizmi juga dikenal sebagai ahli dalam bidang matematika, astronomi, dan geografi. Dia telah terbukti menjadi kunci selama beberapa abad kemajuan di seluruh dunia. Masa muda. Al-Khwarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi. Meskipun tempat kelahirannya tidak diketahui secara pasti, Al-Khwarizmi dalam namanya dapat berarti penduduk asli yang pada saat itu merupakan bagian dari Iran Raya, tetapi sekarang bagian dari Turkmenistan dan Uzbekistan. Begitu banyak yang percaya dia dibesarkan di daerah itu. Pekerjaan awal. Pada masa pemerintahan penguasa Abbasiyah ke-6 Al-Ma'mun, putra Harun al-Rasyid, Baghdad menjadi pusat pelajaran sejati. Al-Ma'mun mengubah Akademi Bait al-Hikmah, rumah kebiasaan, menjadi pusat utama penelitian dan pengajaran ilmiah dengan mengundang beberapa sarjana, termasuk Al-Khwarizmi untuk bekerja di sana. Jadi, dia dan keluarganya pindah ke selatan Baghdad karena Al-Ma'mun ingin dia menjadi astronom di sananya. Akademi itu memiliki pustakaan manuskrip unik yang menyaingi dan bahkan melampaui Alexandria, yang menyediakan bagi para sarjana muslim segala sesuatu yang berharga dari Bizantium. Muhammad Musa Al-Khwarizmi mempelajari aljabar, geometri, dan astronomi di sana, dan dengan demikian memulai perjalanan meningkatkan dan mencapai banyak bidang ilmiah. Setelah Muhammad Musa Al-Khwarizmi menerima pendidikannya, ia dipengaruhi oleh ulama lain bernama Abu Kamil. Al-Khwarizmi setelah dipengaruhi oleh ulama itu, kemudian menciptakan beberapa cabang matematika. Pendiri Aljabar. Istilah aljabar berasal dari judul buku ini dari kata Arab al-jabr yang berarti restorasi atau penyelesaian, memindahkan suku negatif ke sisi lain bersamaan, dan al-muqabalah berarti penyeimbangan, menambahkan suku yang sama di kedua sisi bersamaan untuk mencapai kesetaraan. Sebelum Al-Khwarizmi, masalah matematika sering diselesaikan dengan metode geometris atau deskriptif. Al-Khwarizmi memperkenalkan pendekatan yang sistematis dan analitis untuk menyelesaikan persamaan linear dan kodat menggunakan simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Membedakannya dari metode sebelumnya, ia juga memperkenalkan penggunaan angka Hindu Arab termasuk konsep angka nol, meskipun penemuan angka nol dikaitkan dengan matematikawan India yang menggantikan sistem angka Romawi yang rumit. Contoh aplikasi dalam kehidupan dan sekolah. Aljabar yang dikembangkan oleh Al-Khwarizmi digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari dan materi sekolah. Contoh dalam materi sekolah. Aljabar adalah mata pelajaran inti di sekolah menengah. Siswa belajar menyelesaikan persamaan linear dan persamaan kodrat menggunakan metode yang berakar dari konsep Al-Khwarizmi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perencanaan keuangan. Menghitung anggaran bulanan, membandingkan pilihan pinjaman, atau menghitung investasi masa depan menggunakan prinsip aljabar. Yang kedua, teknologi. Algoritma, istilah yang berasal dari namanya algoritmi, adalah tulang punggung pemrograman komputer yang memungkinkan segala sesuatu mulai dari mesin pencari online hingga aplikasi-aplikasi GPS berfungsi. Yang ketiga, sains dan teknik. Para insinyur dan ilmuwan menggunakan aljabar untuk merancang bangunan, memprediksi cuaca, dan memahami hukum fisika. Singkatnya, tanpa kontribusi Al-Khwarizmi, banyak aspek fundamental dari matematika modern dan kehidupan kita sehari-hari tidak akan mungkin terwujud. Kematian. Al-Khwarizmi meninggal dunia pada 850 Masehi. Kini namanya dikenal sebagai salah satu pemikir ilmiah paling penting dalam budaya Islam awal. Nah, itu tadi sedikit penjelasan sejarah singkat Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi
Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Saya harap kalian semua mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.